Gerakan Pemuda. Oke. Akhirnya bergabung juga. Marga mulai host. Halo Patrick, kamu jangan diam-diam aja Patrick. Halo Winda. Handukan dong. Halo Pet. Udah selesai badminton ya Pet? Mana adikku ini satu. Duh, rambutnya. Tes. Halo Patrick. Halo Bli. Ada Patrick dari Made in Pangkalan. Rambutnya. Udah record. Sudah record ini. Ya, 5 menit lagi ya teman-teman kita mulai ibadahnya. Aku Malas liatin video. Soalnya Nikon pakai baju warna aku juga. Satu partai ya? Dia kira ini pemilihan Partai mereka satu partai. Enggak, aku pakai warna itu juga. Dia pakai warna itu juga. Malas aku. Ya, kali. Udahlah, tidak apa-apa, Kak. Iko mikrofon terlalu dekat. Halo Kak Lady, selamat bergabung. Oh, Ibu Lady. Jadi yang mau beli endorsan dari Kak Lady, monggo di DM langsung ya. Atau endorse muncul juga akhirnya. Itu Kak Lady, Kak Iva mau diajarin endorse tuh dia, daripada diem di rumah terus. Ya, jadi kamu mau bahan terus sih, Iva mah. Sembarang. Jangan diem-diem baik. Ya, Stella 11 nih. Aku juga masih belajar. Enggak, udah kan pokok, Let. Sudah pro, kakak sudah. Halo Stella, ini Stella. Dulce Maria. Dulce Maria. Halo, bagi teman-teman yang ini. Rambut kita sama, Pet. Posisi di mana, Let? Di Jogja, Bang? Belum masih di Jakarta. Iya, Bang. Dia di Jakarta. Mama yang kesini. Oh. Rajin nonton Snap dong. Nganain. Sudah ada teman-teman. Sudah ada yang dapat list nama-nama yang bisa dipilih nggak? Aku belum dapat deh sampai saat ini. Belum juga. Halo Kak Stella Salgori. Halo Kau Chan, nggak usah matikan video. Aku udah tahu mukamu seperti apa Kau Chan. Ipe. Apa? Kita udah dapat belum? Teman-teman yang sudah di Zoom bisa mengaktifkan videonya selama ibadah dan pemilihan berlangsung. Monggo dipersilakan untuk Kakak Liturgos CL bisa mewakili dalam. Ya, shalom, selamat malam Kak Vikaris dan teman-teman sekalian. Selamat datang dalam Pemusapa Pemuda pada hari ini Jumat 21 Agustus 2020 bersamamu dengan pelayan firman Kakak Vikaris Yakobus Nahumuri. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa petunjuk. Petunjuk yang pertama, teman-teman diharapkan untuk berpakaian yang sopan. Teman-teman dipersilahkan untuk mempersiapkan diri, hati, dan pikiran dalam persekutuan. Yang selanjutnya, teman-teman dipersilahkan untuk mempersiapkan Alkitab, alat tulis bila perlu, peralatan penunjang ibadah seperti HP, laptop, dan yang pasti kuota yang memadai. Yang selanjutnya, saat instrumen atau musik dilantunkan, mohon untuk rekan-rekan dapat menonaktifkan mikrofon pada device masing-masing. Dan yang terakhir, mohon agar bersikap selayaknya orang bersekutu dalam ibadah. Tambahan lagi teman-teman, jika ada yang mau didoakan secara khusus, teman-teman boleh menjapri Kakak Vikaris di chat, tapi yang di Zoom, bukan di WA. Oke. Baik teman-teman, saya mengajak kita semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, kita menyanyikan bersama-sama Mars Gerakan Pemuda.
di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan. Kami pemudi dan pemuda melayani pada gereja dan masyarakat. Kami hadir di dalamnya dalam kasih setia Tuhan sempurna. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Sekali lagi teman-teman, saya mengajak kita sekalian untuk nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubing pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat yang masih Engkau berikan kepada kami di hari ini. Dari kami membuka mata kami di pagi hari, hingga di malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami untuk melaksanakan ibadah gerakan pemuda pada malam hari ini. Ya Bapa, kiranya ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti, boleh terjadi dan berjalan sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan, melalui perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, kami satukan doa kami ini. Haleluya, amin. Kita menyanyi sekali lagi dari Gita Bakti 262, Bagai Rusa Rindukan Air. Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan asal, jiwaku ku sembah selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan asal, jiwaku ku sembah selamanya. Untuk doa epiklesi dan selanjutnya dipersilakan untuk Kak Vikaris. Baik rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita satukan firman kita. Kita senang kehidupan kami dalam setiap langkah dan juang kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan saat ini kami dapat berdiam diri untuk mendengarkan firman-Mu.
sehingga kami dapat mengerti, dan pakai kami sebagai alat-Mu, sebagai pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar tidak menjadi sia-sia, melainkan menghidupkan kami sebagai orang-orang yang kami kepadamu, Yesus Kristus, sumber air kehidupan kami telah berdoa. Amin. Baik rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus, pada saat ini pembacaan kita terambil dari Ulangan 31 ayatnya yang pertama hingga ke-8. Ulangan 31 ayatnya yang pertama hingga ke-8. Saya minta untuk keempat calon ketua membacakan. Jadi ayat pertama dan kedua akan dibacakan oleh satu-satunya perempuan yang menjadi calon ketua, seperti itu, yaitu Usi Stella akan bacakan ayatnya yang pertama dan kedua. Ayatnya yang ketiga hingga keempat akan dibacakan oleh Bang Dios. Ayatnya kelima dan keenam akan dibacakan oleh Niko, dan ayatnya yang ke-7 dan ke-8 ada Arli ya, dibacakan oleh Arli. Apakah sudah? Ulangan 31 ayatnya yang pertama hingga ke-8. Urutannya dua-dua ayat, dibacakan yang pertama oleh Stella, yang kedua oleh Bang Dios, yang ketiga oleh Niko Sarapang, yang keempat oleh Arli. Dipersilakan. Ulangan 31 ayatnya yang pertama hingga ke-8. Ulangan 31 ayatnya yang pertama. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah bacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca, mendengarkan, terlebih kita yang akan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Baik. Terima kasih Kevin, terima kasih rekan-rekan keempat calon ketua. Baik rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan mengantar ibadah kita dalam edisi pemilihan Ketua Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Margo Mulyo Yogyakarta, serta para pengurus PGP GPIB Jemaat Margo Mulyo Yogyakarta. Rekan-rekan, salah satu cabang olahraga atletik ialah lari sambung atau lari estafet. Tentunya rekan-rekan sudah tahu. Di dalam perlombaan yang dijalankan ini memiliki beberapa anggota yang akan saling berhubungan atau berestafet membawa tongkat
Dan berapapun jumlah anggotanya yang membawa tongkat itu dalam satu kelompok, tujuannya hanya satu, rekan-rekan. Tujuannya hanya membawa tongkat itu sampai ke garis finish. Dan itu menjadi juaranya dalam perlombaan olahraga atletik ini. Ini juga yang terjadi, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kepemimpinan bangsa Israel antara Musa dan Yosua, terpilih untuk membawa bangsa Israel mencapai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Pembacaan kita ini masuk dalam rentetan cerita perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan itu, ke tanah perjanjian itu. Perjalanan yang semula dipimpin oleh Musa, akhirnya harus diestafetkan kepada kepemimpinan Yosua. Musa memang masih mampu, rekan-rekan, masih kuat untuk melakukan aktivitas dan tugasnya, tetapi tugas pribadinya. Namun dia telah kehilangan ketangguhan untuk mengembalakan seluruh Israel, khususnya menuntun bangsa Israel ini sampai kepada tanah perjanjian seperti dalam bacaan kita di ayatnya yang kedua. Dalam pembacaan kita malam hari ini menjadi serangkaian tugas dan program Musa sebagai pemimpin untuk terakhir kalinya. Lalu untuk menyampaikan perjanjian Allah kepada umatnya, kepada Yosua dan kepada para imam. Jadi dalam teks pembacaan kita ada 3 poin, rekan-rekan. Di ayatnya yang ketiga hingga ke-6 ini, rekan-rekan, ini adalah perjanjian Allah dan juga tugas serta program Musa kepada seluruh umat Israel. Lalu di ayat yang ke-7 hingga ke-8, program Musa untuk mengangkat Yosua menggantikan dia. Dan di ayat yang ke-13 dan seterusnya, ini adalah program untuk para imam, rekan-rekan. Pada ayat yang ketiga dan ke-6, hingga ke-6, rekan-rekan, kita melihat bahwa Musa memberitakan bahwa Tuhan akan di depan mereka menuntun perjalanan bangsa Israel. Ketika Musa yang sudah dipimpin Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa sebelumnya, dan itu membuktikan bahwa Tuhan ada di depan mereka menuntun perjalanan Musa dan bangsa Israel, begitu juga Tuhan akan di depan mereka menuntun perjalanan bangsa Israel sampai pada ke tanah perjanjian. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada akhirnya ketika ayat ketiga hingga ke-6 dibacakan atau diberikan ini kepada para umatnya, pesan Musa kepada bangsa Israel pada saat itu ialah di ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, karena bangsa-bangsa yang akan dihadapi. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Sehingga pesan Musa kepada bangsa Israel itu disampaikan. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selanjutnya di ayatnya yang ke-7 hingga ke-8, ini menjadi momentum dihabiskannya Yosua di hadapan Eleazar dan di hadapan seluruh bangsa Israel pada saat itu. Sebagai seorang pemimpin yang baru bagi bangsa Israel. Yosua akan menghadapi tantangan yang tidak akan beda jauh dengan apa yang dihadapi oleh Musa. Masuk melewati sungai, yakni sungai Yordan, dan bangsa-bangsa terdahulu di tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Yosua dan bangsa Israel akan temui itu. Pesan yang sama bagi Yosua yang disampaikan oleh Musa untuk menjalani panggilan sebagai seorang pemimpin ialah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk memberikan kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Tuhan akan menyertai Yosua. Sebagai seorang pemimpin sampai pada tujuan akhir.
yakni menginjakkan kakinya dan memiliki tanah Kanaan. Dari ayatnya yang ke-8 menjadi penegasan Tuhan kepada Yosua dalam menjalani kepemimpinan, yakni sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tentu Yosua bersama dengan bangsa Israel akan menemukan tantangan dan rintangan, baik secara internal ataupun secara eksternal dari bangsa Israel. Yakni bangsa Israel akan menemukan tantangan internalnya adalah ketika anggota yang dipilih untuk mengintai bangsa Kanaan, bangsa yang sebelumnya itu ada, lalu tidak ada yang berkata jujur, hanya beberapa yang berkata jujur apa yang dilihatnya. Itu menjadi tantangan internal. Lalu tantangan eksternal adalah bangsa-bangsa yang akan dihadapi bangsa Israel ketika mau menginjakkan kakinya ke bangsa atau ke tanah Kanaan. Itu menjadi tantangan eksternal dari bangsa Israel dan Yosua saat itu. Nanti selanjutnya akan bisa dibaca. Tetapi Tuhan meneguhkan iman Yosua dan para umatnya agar tidak takut dan patah hati setiap menemukan dan menghadapi masalah dan rintangan yang ada di depan mata mereka. Itu pesan. Itu rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini menjadi malam yang cukup spesial, bukan? Kita akan memilih calon atau memilih ketua GP dan juga para PGP. Pemilihan ini akan menentukan siapa pemimpin GP, GPIB, Jemaat Margomulyo dalam 2,5 tahun ke depan. Siapapun yang terpilih, pesan yang sama dengan Yosua sebagai pemimpin Israel kepada ketua GP. Entah itu Niko, entah itu Bang Dios, entah itu Arli, atau satu-satunya perempuan, Bu Stella, pesannya sama. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sehingga teguhkanlah hatimu sebab Allah bersamamu. Akan banyak rintangan yang menerpa rekan-rekan terpilih, baik rintangan secara internal, kepengurusan, ataupun rintangan secara eksternal, entah itu pekerjaan, entah itu dengan gereja, entah itu percintaan, entah itu perekonomian, sampai dengan persaudaraan. Tuhan pakai tantangan itu untuk membentuk kita menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau nanti ke depannya siapapun yang menjadi pengurus dan ketua, jangan lagi bertanya, kok bisa sih saya hadapi rintangan ini? Saya kan sudah jadi ketua GP, Tuhan. Saya udah memberikan diri loh. Loh, saya ini pengurus loh di gereja. Masih ada tantangan aja, Tuhan. Jangan biarkan diri untuk bertanya-tanya seperti demikian. Sampai dengan rintangan itu akan menerpa rekan-rekan. Apapun yang rekan-rekan akan hadapi, pegang janji Tuhan. Dialah Allah yang setia, yang tidak akan meninggalkan rekan-rekan. Rekan-rekan, selain itu dapat kita ambil sebagai refleksi pada malam hari ini juga, Allah tidak hanya menyertai rekan-rekan yang terpilih sebagai pemimpin atau pengurus GP nantinya. Tuhan juga menyertai seluruh anggota gerakan pemuda. Maka dengan demikian bukan berarti ketika menjadi seorang pemimpin nantinya, kelak menjadi ketua GP dan pengurus, rekan-rekan dapat mengambil keputusan apapun tanpa meminta hikmat dari Allah. Karena merasa bahwa sudah ada di bangku kepemimpinan. Atau bahkan teman-teman sebagai ketua GP atau pengurus GP menjatuhkan sesama rekan-rekan gerakan pemuda atau gerakan anggota gerakan pemuda.
dalam kesesatan berpikir bahwa rekan-rekan tetap berharap Tuhan terus menyertai rekan-rekan setelah saudara sebagai pemimpin. Itu kesesatan berpikir, oh saya sebagai seorang pemimpin kok Tuhan akan menyertai saya. Tetapi di lain sisi, sebagai pemimpin juga menjatuhkan, meniadakan atau sebelah mata gerakan pemuda. Yang perlu diingat ialah Tuhan setia, rekan-rekan. Namun Tuhan yang hidup di antara kita juga menjadi Tuhan yang adil. Dia tetap menyertai seluruh anggota gerakan pemuda lainnya, seperti Tuhan menyertai bangsa Israel. Minta hikmat daripada Tuhan, sehingga dengan hikmat itulah rekan-rekan dapat menjadi pemimpin yang seturut dan seturut kehendak Tuhan. Rekan-rekan, saya langsung teringat salah satu lirik. Izinkan saya sebentar bacakan lirik ini untuk mengawali kepemimpinan rekan-rekan. Dalam bimbang dan resah. Sebentar ya rekan-rekan, biasa handphonenya sudah mulai lola. Dalam bimbang dan resah. Ini menjadi lirik andalan bagi teman-teman vikaris, teman-teman. Jadi dalam lagu Dalam Bimbang dan Resah ini, rekan-rekan, ini adalah sebuah refleksi sebagai seorang pelayan. Dia katakan begini, dalam bimbang dan resahku bertanya pada Tuhan, salibku mengapa sungguh berat? Tuhan jawab doaku, karena kau yang ku percaya. Kekuatan ku beri padamu. Rekan-rekan, baik sebagai ketua ataupun seluruh pengurus nantinya, ketika mendapati dan dalam kepengurusan, lalu teman-teman tanya kenapa harus saya, kenapa tidak yang lain, saya seorang yang lemah. Jawabannya cuma satu, teman-teman, yang ku percaya, kekuatan dari Tuhan diberi kepada rekan-rekan calon pengurus. Selamat kepada para pemimpin 22 dan selamat kepada siapapun yang akan terpilih sebagai ketua dan siapapun yang akan, teguhkanlah hatimu sebab Tuhan menyertai Musa, Yosua, dan bangsa Israel akan juga menyertai rekan-rekan pengurus gerakan Pemuda 2022. Tuhan berkati. Amin. Baik, teman-teman, untuk mengaminkan firman Tuhan, kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 427, Ku Suka Menuturkan. Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya, ku suka menuturkan cerita yang benar
suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Teman-teman, sebelum bersyafaat diingatkan kembali kepada teman-teman yang mungkin ingin secara pribadi. Dan untuk teman-teman yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Ya, mari kita bersatu dalam doa syafaat ini. Tuhan dari segala bentuk perpecahan, terutama hoax. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi semua pemerintah dari pusat sampai daerah beserta para stakeholder yang akan membangun Indonesia ke depannya ya Tuhan. Tuhan berkati mereka yang sedang mengalami bencana alam di Indonesia ini ya Tuhan. Kuatkan hati mereka dan beri mereka penghiburan ya Tuhan daripada-Mu. Dan kami tidak lupa juga ya Tuhan untuk mendoakan para tenaga medis Satgas yang berjuang di depan ya Tuhan dalam memerangi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk gereja kami, baik pendeta, Pak Presbiter maupun Pak pekerja-pekerja ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati dan selalu mendukung mereka dan mendampingi mereka dalam menentukan kemana arah gereja harus berpijak ya Tuhan. Kami juga berdoa buat unit-unit misioner dari Pelkat-Pelkat, baik PA, PT, GP, PKB, PKP, dan PKLU, beserta dengan komisi-komisi terkait, baik teologi, Germasa, PPSDI, PPK, Pelkes Kedukaan, PEK, maupun Infokom ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati komisi unit misioner ini agar bisa tetap terus menjadi garam dan terang di dunia ya Tuhan, baik dalam internal kami maupun di sekitar kami. Kami juga berdoa buat ibadah daring di tengah-tengah corona ini, hanya selalu memberkati ya Tuhan dalam proses-proses ibadah daring ini. Begitu juga dengan GPIB secara khusus dan secara umum gereja di seluruh dunia. Kiranya Engkau selalu memberkati gereja-gerejamu ini dimanapun mereka tersebar ya Tuhan, dimanapun mereka menabur garam dan terang dunia ini ya Tuhan, sehingga kedepannya ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini kiranya mereka selalu tetap menjadi garam dan terang dunia dimanapun dan kapanpun. Inilah doa kami. Ya Bapak, pada malam hari ini juga kami ingin berdoa untuk anggota Gerakan Pemuda GPIB Margo Mulia Jakarta, baik yang sekarang ada di Yogyakarta ataupun di daerah lain di luar Jogja. Tuhan kiranya mau selalu sertai anggota GP kami, jaga dan lindungi kami semua, khususnya di tengah situasi pandemi sekarang. Tuhan mau berikan selalu kesehatan dan kekuatan supaya kami bisa melaksanakan setiap aktivitas kami dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan mau sembuhkan penyakit yang dideritanya sekarang, berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya mereka dapat sembuh dan pulih kembali. Berdoa juga untuk teman-teman yang masih melaksanakan pendidikan, baik yang online ataupun sudah kembali beraktivitas seperti semula. Tuhan juga mau berkati, berikan selalu hikmat-Mu kepada mereka, supaya mereka dapat melaksanakan kegiatan pendidikan mereka dengan baik. Berkati juga untuk teman-teman kami yang bekerja dimanapun mereka. Tuhan mau bantu mereka dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab di dalam pekerjaan mereka, agar
dapat dilaksanakan dengan baik. Berdoa juga untuk teman-teman yang bulan ini berulang tahun. Tuhan terima kasih sudah tambahkan 1 tahun lagi kepada mereka. Tuhan mau bentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pada malam hari ini juga tidak lupa kami ingin mendoakan untuk pemilihan pengurus Gerakan Pemuda GPIB Margomulyo Yogyakarta. Tuhan kiranya mau berkati selalu pemilihan kami agar dapat berjalan dengan baik. Berkati juga nantinya orang-orang yang terpilih agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus dengan baik dan hanya dalam penyertaan-Mu saja. Ya Tuhan, inilah doa kami. Mas. Tuhan, kami juga ingin berdoa atas firman yang telah disampaikan oleh Vikaris Bob, Tuhan. Kiranya kami diteguhkan dan kami percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Bimbing kami dalam kehidupan kami sehari-hari, menghadapi tantangan hidup, dalam pelayanan maupun juga atas kepercayaan yang Engkau berikan, baik sebagai pelayan di gereja, pengurus GP, pengurus Pelkat yang lain, maupun sebagai anak dalam keluarga kami. Kami juga ingin berdoa atas berkat yang Kau limpahkan, kiranya berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami, dan apa yang kami lakukan selalu berkenan di hadirat-Mu. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk Vikaris Bob yang telah menyampaikan firman, kiranya Engkau berikan kesehatan, serta berikanlah berkat-Mu dalam kehidupannya, sehingga apa yang dilakukannya dapat selalu menjadi teladan dan terlihat baik di mata-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa buat petugas yang telah meluangkan waktunya untuk bertugas dan melakukan pelayanan pada hari ini, Tuhan. Dari liturgos, pendoa syafaat, pemusik, serta pendoa persembahan, operator Zoom, serta yang telah mempersiapkan slide untuk ibadah GP pada hari ini, Tuhan. Kiranya berkat-Mu melimpah dan kemuliaan terpancar dalam segala tindakan kami, Tuhan. Inilah doa kami. Masih dalam rangkaian doa syafaat ya Tuhan pada malam hari ini, kami sungguh bersyukur untuk firman yang Tuhan sudah berikan lewat hamba. Kiranya firman yang sudah kami dengar ya Tuhan dapat menjadi pedoman kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan untuk melangkah dan berjuang dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, di dalam doa syafaat ini kami juga teringat kepada para jemaat yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh, yang kami sebut Bapak Peter Loasal dalam perawatan jalan, Opa Rehata, dan seluruh jemaat yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melihat terang kehidupan lewat tindakan medis, obat-obatan, makanan dan minuman, perlakuan medis yang sudah dan akan dilakukan. Kiranya Engkau boleh perlengkapi untuk menjadi kesembuhan, kekuatan bagi kesehatan tubuh para jemaat-Mu. Kami juga teringat kepada Oma dan Opa yang kami kasihi, yang berkerinduan untuk beribadah secara fisik. Tetapi biarlah Engkau memberikan hikmat kepada Oma dan Opa, sehingga dapat dimengerti dalam keadaan yang seperti ini ya Tuhan. Kiranya juga Engkau hadirkan kerinduan itu lewat yang lain, baik anak, cucu, damai sejahtera lewat kiri dan kanan, sukacita lewat kegiatan dan aktivitas Oma dan Opa. Pakai kami sebagai para cucu untuk menghibur dan menguatkan Oma dan Opa kami. Berikan mereka kekuatan, mungkin lewat obat-obatan, makanan dan minuman juga. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemilihan kepengurusan Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Margomulyo Yogyakarta, baik itu tim inti dan juga para pengurus jajaran di bawahnya.
Kiranya Tuhan berikan kami hikmat dan kerendahan hati untuk kami dapat memilih sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan bagi mereka yang akan terpilih untuk menjalani periode 2 tahun depan, Engkau boleh teguhkan hati mereka. Engkau boleh sertai setiap perjalanan dan pelayanan mereka. Mampukan mereka. Dan ingatkan mereka bahwa Engkaulah Allah yang besar, yang menjadi kekuatan bagi kami semua, yang memilih mereka menjadi pengurus gerakan pemuda. Dengan kesadaran itu mereka juga menyadari dengan kerendahan hati, sehingga ketika duduk dalam kepengurusan, mereka memiliki kerendahan hati, ketulusan dalam melayani, sehingga nama-Mu sajalah yang dimuliakan. Ya Tuhan, banyak doa secara pribadi yang ingin dinaikkan, termasuk kami mendoakan ayahanda dari Niko Sarapang yang berulang tahun dalam umur yang emas. Kiranya Engkau berkati, Engkau pelihara dengan kesehatan dan pekerjaan serta aktivitas usaha yang ada. Kiranya Niko Sarapang dapat menghibur orang tua terkasih yang jauh secara pandangan, tetapi biarlah Niko tetap membangun komunikasi kepada kedua orang tuanya yang jauh. Banyak juga yang ingin kami naikkan secara pribadi. Berkaryalah bersama-sama dengan kami, karena kami siap dipakai oleh Engkau dalam kehidupan hari lepas. Kamu Yesus Kristus sumber kekuatan yang meneguhkan kami dan menyertai kami. Kami telah berdoa. Amin. Baik, teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat melihat yang akan ditampilkan di layar untuk persembahan kita pada malam hari ini. Dan untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan lagu dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janjiku dulu. Hidup segar dari sorga dan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa persembahan yang kami berikan pada malam hari ini adalah berkat yang berasal daripada-Mu jua ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami yang telah memberikan persembahan, dan juga Engkau memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Bapa, agar kiranya persembahan yang kami berikan pada malam hari ini boleh menjadi perpanjangan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan
sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, sebelum masuk Warta Gerakan Pemuda, saya ingatkan lagi untuk teman-teman sekalian, nanti di akhir setelah ibadah, teman-teman dimohon untuk tidak meninggalkan meeting room karena akan diadakan pemilihan pengurus Gerakan Pemuda yang baru. Dan untuk Warta Gerakan Pemuda, kepada kakak pengurus dipersilakan. Terima kasih, Kak. Untuk yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Faris yang sudah bersedia memimpin ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak. Yang selanjutnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut ibadah bersama malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya, untuk kuotanya juga yang sudah diberikan untuk di ibadah malam hari ini. Yang selanjutnya, untuk ibadah hari Minggu masih terlaksana secara daring via YouTube-nya GPIB Marga Mulia Yogyakarta. Dan untuk ibadah GP minggu depan masih menggunakan Zoom, dan rencana minggu depan akan bergabung dengan GPIB Immanuel Medan. Sekian warta hari ini, terima kasih. Baik, terima kasih Kakak IP. Selanjutnya kita menyanyikan Gita Bakti 214, Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Sorga yang datang. Baik, untuk doa penutup dan berkat kepada pelayan firman, Kak Vikaris dipersilakan. Rekan-rekan, saya langsung berkat saja. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, ibadah kita sudah selesai dan selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Terima kasih buat